Satu, dua, tiga, action. Perkenalkan, saya Aidan Hakimah, Kepala Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran. Di MASPA, biasa MA Sunan Pandanaran disebut. Saya ngajar sejak tahun 1999, di mana waktu itu saya masih usia 19 tahun. Saya menjadi guru les, kemudian di tahun berikutnya saya menjadi guru pengampu mata pelajaran, tepatnya pelajaran matematika. Berbeda sekarang, kalau sekarang saya tidak mengajar matematika lagi, terutama di 2 tahun terakhir ini, lebih 2-3 tahun terakhir lebih ngajar ke materi kitab nih, kalau dulu matematika. Saya terlahir dari orang tua, yang kebetulan orang tua saya seorang guru, bapak saya seorang guru, ibu saya guru ngaji, bapak saya juga guru ngaji, dan pendiri MA Sunan Pandanaran. Tahun 1979 saya dilahirkan dari 4 bersaudara, saya anak pertama dan saya anak perempuan satu-satunya. Jadi cinta pertama saya itu ada di bapak saya, kedekatan. Dan di situ saya merasakan bagaimana ketika ayah saya meninggal, saya merasakan bagaimana suasana pesan-pesan ketika saya menjadi pemimpin di MASPA, saya seperti mendapatkan sebuah pesan bahwa MASPA ini harus dibangun sebagaimana pesan ayah kamu. Artinya, ketika saya ini menempuh pendidikan setelah lulus aliyah, kebetulan aliyah saya di MA Pandanaran, saya diterima di perguruan tinggi negeri yaitu UNY pada jurusan pendidikan matematika FMIPA UNY. Waktu itu masih IKIP, kemudian itu tahun 1997. Kemudian karena saya tertarik tidak hanya di IPA, tidak hanya di umum, saya tahun 1998 saya masuk Fakultas Adab UIN Sunan Kalijogo, yang waktu itu kalau tidak saya masih IAIN, di Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijogo. Kebetulan ayah saya lulusan Universitas Al-Azhar Mesir, dan isu tentang gerakan pembaharuan Islam yang kemudian merembet sampai ke Indonesia itu kan pertamanya yang mulai kalau tidak salah Mesir duluan, di daerah sana dulu. Nah, sepertinya isu-isu itu tertangkap dari ayah saya. Artinya bapak saya sangat, kalau dari obrolan kita diskusi ngobrol sama bapak, saya menemukan bahwa tidak ada dikotomi pendidikan, tetapi bagaimana dua-duanya ini dijalankan, baik umum maupun agama. Disinilah yang saya tangkap bagaimana ketika saya diterima di UNY, bapak saya senang banget karena saya masuk jurusan pendidikan matematika, artinya bukan jurusan agama. Tapi saya tetap ngaji pada ibu saya, Qurannya, kitabnya saya masih ngaji sama bapak saya. Di situ saya menangkap bahwa bapak ini senang banget kalau 2 hal ini dipegang. Artinya dalam membangun MASPA mengharapkan bagaimana ilmu baik dari perspektif umum maupun agama ini harus dilakukan di MASPA. Tidak sekedar ngajar, tapi ingat belajar, karena sejatinya belajar itu justru terasa ketika kita mengajar. Tapi selain itu, di rumah saya jadi murid suami saya. Kebetulan sejak anak-anak saya, terutama anak kedua saya dua anak saya yang pertama dan kedua itu usia TK, kami kebetulan ada santri yang membantu saya karena saya sibuk di MASPA ngurusi anak kecil-kecil, membantu saya dan ngomong lah istilahnya begitu. Kami tidak bisa memberi yang sifatnya materi sebagaimana di luar sana, dan maka kami mensepakati saya dan suami bagaimana di rumah kami itu ya istilahnya ya sebenarnya nggak tepat ya. Ada ngaji bagi mereka, kita bisanya ngasih ilmu.
Dan saya pengen anak-anak saya ketika usia mulai beranjak TK, mereka mulai bisa berpikir, ada dengerin orang tuanya ngaji, sehingga kemudian suami saya ngaji di rumah, ngaji kitab, dan muridnya paling lama mungkin saya murid ngajinya. Dan saya berupaya, apalagi setelah usia 40 plus, saya berupaya untuk mendengarkan suami saya ngaji, baru kemudian saya berangkat ke sekolah. Pertama kali saya kenal itu di tahun 2019 kenal sama beliau karena saya kuliah bersama dengan beliau, satu kelas, dan beliau itu adalah salah satu cewek yang sangat kalau dalam istilah pondok pesantren tuh beringas gitu. Tapi beringasnya bukan beringas untuk apa-apa, beringas untuk ilmu gitu. Dan beliau salah satunya cewek, satu-satunya cewek yang ada di kelas kita. Jadi bisa nggak bisa beliau harus engage bersama kita. Waktu kita ngopi ke kalau di UIN Sunan Kalijaga itu ada warung kopi di bawah masjid. Jadi kantinnya itu di bawah masjid. Kalau kita ngopi di sana itu Bu Haja Ainul Hakimah mesti ikut. Padahal beliau itu rumahnya itu Yogyakarta. Kalau kita pikir-pikir ya mending nggak ada temen cewek pulang gitu kan. Tapi beliau enggak. Tapi beliau itu ikut nimbrung ngopi bersama kita. Jadi Bu Emma itu adalah sosok yang pengertian. Dia bisa mengerti keadaan kita baik sebagai teman, guru, dan juga sebagai pemimpin. Dan juga beliau dapat merangkul semuanya tanpa membeda-bedakan. Dan juga beliau adalah sosok yang patut untuk dijadikan role model karena beliau adalah wanita yang sangat menginspirasi dan memiliki wawasan yang sangat luas. Di UI ini juga sama-sama gara-gara bersama-sama beliau, jadi saya bisa masuk UI. Ya itu kisah-kisah selama perkuliahan ya. Banyak sekali hal-hal yang saya jumpai bersama beliau, Ibu Yai Haja Ainul Hakimah, dengan visionernya yang beliau adalah orang yang visioner, sangat melihat masa depan itu dengan gambaran yang luar biasa. Jadi nggak hanya kayak misalkan di MA Sunan Pandanaran ini beliau memegang ini sebagai dedengkot ya, bukan semacam founding fathers. Tapi beliau tidak melihat besok tahun depan tuh mau ngapain enggak. Tapi kita 5 tahun ke depan tuh bisa ngapain? Kira-kira di 10 tahun depan kita ketinggalan nggak? Kalau ketinggalan, hal yang di 10 tahun besok itu kita ciptakan dari ini. Wah, itu sangat luar biasa beliau. Keluarga besar Masta tidak hanya anak-anaknya, tapi juga gurunya dan guru-gurunya juga. Kalau guru-guru tradisi pengetahuan umumnya kuat, maka mulai kita sentuh dengan tradisi pesantren, dan itu sudah kita lakukan di Masta dengan adanya pengajian kita kuning di Bapak Ibu Guru, pengajian Quran di Bapak Ibu Guru. Jadi saya membayangkan keluarga besar MA Pandanaran secara simultan bersama-sama berjalan dengan memegang dua hal pokok, yaitu tradisi agama, cara pesantren, dan tradisi pengetahuan umum secara akademik di sekolah atau perguruan tinggi.
di Indonesia ini perempuan bekerja sambil belajar, kuliah, bekerja, belajar, kuliah, ibu rumah tangga, itu sudah hal biasa. Jadi lucu sekali bagi kita orang Indonesia, manakala kita tidak mengambil kesempatan itu, belajar tidak, bekerja tidak, hanya sekedar ibu rumah tangga tanpa kita belajar, atau ibu rumah tangga tanpa bekerja. Itu aneh sekali di Indonesia. Maka kita sebagai perempuan, ayo kita belajar sambil bekerja, apapun pekerjaan kita. Selain itu, perempuan saja bisa sambil menjadi ibu rumah tangga, sambil belajar, sambil bekerja. Kenapa tidak dengan laki-laki? Maka mari bersama-sama seluruh keluarga besar MA Sunan Pandangaran melekatkan pada benaknya bahwa ilmu itu menjadi sebuah kepentingan. Kondisi apapun kita, saya yakin kita bisa, apalagi sekarang media sosial luar biasa, maka harus punya tekad untuk menuntut ilmu. Karena saya mengalami, saya ibu bekerja, ternyata juga bisa. Tapi ketika kita belajar dari medsos, pilih guru yang tepat, sehingga jalan hidup kita menjadi tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.